pagi kita hari ini, hari Minggu tanggal 4 Desember 2022. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Kaliurang ya guys. Mudah-mudahan tidak hujan, tidak mendung. Nggak ada yang mau hujan, mau mendung ya nggak apa-apa, nanti yang kalau ngiyup ya. Gitu guys. Ini perjalanan kita awali dari daerah Seturan, Tondong Catur. Nah ini sebelah kiri UPN ya, kita ke arah perempatan Ring Road. Ini lampu merah. Jadi perjalanan hari ini kita kurang lebih ya berapa om? Setengah jam ya om? Apa lebih? Ini karena masih sepi jadi kita berangkat agak pagi. Ini belum ada, kalau jam 6 aja belum ada. Ini dari rumah sekitar 5.30 menit. Ini masih pagi, tapi udah agak terang ini. Langitnya juga nggak terlalu mendung, ada awan tapi cukup nyaman ini malahan. Nah ini kita masuk ke jalan apa ini, jalan Pak Wiro Kuat kalau nggak salah. Iya, belok kiri guys. Belok kiri kemana ini, jalan apa? Jangan jalan Ringin Raya. Iya, kita akan melihat apa namanya, sebuah rumah kuno, bukan rumah kuno ya, kuno ding, pokoknya rumah lama lah di daerah Merapi ya. Menurut cerita itu angker rumahnya. Angker itu ya mungkin ya karena kondisinya sudah tidak terawat atau bagaimana. Kita lihat saja, kita lihat. Sudah beberapa kali sih lewat tapi nggak ngeh kalau itu tuh yang diceritakan orang. Pernah juga dipakai buat syuting film ya guys. Judulnya Rumah Kaliurang. Bioskop online itu belum lama kok. Nah kita sudah menuju ke arah, ini sudah masuk perumahan nasional Condong Catur ya, Perumnas Condong Catur. Iya, pelan-pelan saja guys, nggak usah kesusu ya, masih pagi ya. Ini kita belok ke kiri, kalau lurus itu Candi Gebang. Kita belok kiri. Yo, jalan mana nih? Yang tahu nggak? Jalan apa ya guys? Jalan Tambak kok jalan Ringin Raya. Minomartani. Pertigaan air minum. Ada jalan yang ke kiri, ada yang ke kanan, lurus ke kanan. Nah ini kita yang lurus. Sebenarnya mau ke jalan Kaliurang itu banyak sih apa namanya rute yang bisa dilalui, tapi kita milih ini karena lebih tok jalan istilahnya, motong jalan kalau lewat sini. Ini ada saudara juga rumahnya di daerah sini minum. Ini belok, oh ya ini. Nah, ini ada gang belok ke kanan. Kita terus itu budenya Siru itu rumahnya. Terus kita masih terus. Sana masih sepi karena agak pagi, yang ada cuman para goeser pesepeda, berolahraga atau jalan kaki atau
ya yang mau belanja ke pasar. Hari libur ya, anak-anak juga nggak masuk sekolah. Nah, kita sudah akan memasuki Pulau Sekuning. Ya, jalannya menggak-menggok ini guys. Mungkin yang sudah sering lewat sini ya sapal. Jalan opo ini namanya. Nah, ini ada patung lele guys, patung lele raksasa desain. Ada yang foto-foto lurus, kita maksudnya dari patung lele tadi gitu, belok kanan lurus. Nah, ini perempatan masuk lurus. Nanti ketemunya pasar Gendang. Ada tugu kecil daerah Ngelaban, perempatan. Nah, ini jalan ini ketemunya sebelah selatannya pasar Genten yang sudah memasuki jalan Kaliurang. Kalau udah sampai sana ya, nah itu depannya. Tinggal ngikutin, tidak usah ragu-ragu lagi kalau sampai sini. Nah, ke kiri ke Jogja, kalau ke utara ke Merapi Kaliurang. Pokoknya jalan ini tuh memori ya, waktu anak-anak kecil. Anak sulung kecil ya ini. Waktu TK itu di daerah sini dulu dia. Jadi tiap hari nganterin ke sini. Kowe ya kok aku. Si Om yang nganterin bukan saya guys. Oke, jalan Kaliurang. I'm coming. Wah. Tuh kan yang bersepeda kuat banget deh. Padahal jalanan nanjak ini banyak yang bersepeda. Wah, cakep kan lah. Gue ya orang kuat ya Om, pipitannya main kampung tak. Mana ada orang gelem. Ayo pipitan Om, kata. Emang aku nih mau kampung ayo. Ini sepi tau guys. Anda lihat, masih pagi ya. Enak jalannya dari ini. Si Om mampir tuku bubur ya wajan. Aku pengen mampir bubur ya guys. Tak apa nih. Om bubur ya, meneng wae. Ya sudah. Nampet aku. Pokoknya sehat ya Mas ya. Wah ini udah sepedaan. Just salam sehat, tetap semangat, tetap piknik, jalan-jalan, sepedaan, murah apa-apa. Yang penting happy. Aduh. Wah, ada gerobak guys. Waduh, banyak. Oh, lagi. Ada 3. Mau kemana ini? Wah, mesti ada acara ini. Wah, jadi apa ya Om ya? Nonton. Tapi orang feeling dia lah, ngetutkin kemana? Suwe. Ajak bolak-balik loh.
Kawan-kawan lah, pengen aku. Tuh, Gunung Merapi sudah tampak dari sini. Kelihatannya udah deket nih. Rasa gas kalau alon-alon baik. Daerah masih sejuk. Nah, ini tadi tuh daerah Kopi Klothok ini yang terkenal itu loh guys. Pokoknya sudah banyak yang kalau ke Jogja dari luar kota ke Kopi Klothok. Nah ini ke kanan gitu kalau ke kopi gitu. Nah, itu Kopi Klothok. Nah ini rombongan mobilnya ke sana ini sih. Esok-esok ngopi kalau maklum gedang goreng wah janjos. Saya akan sekali ulang dulu. Silakan pada ngopi ya, saya lurus nih. Mantap. Nah ini pertigaan juga. Nah kalau ke arah terus itu ke arah Turi, ini kita belok ke kanan. Pakem, belok kiri. Kembali pemandangan Gunung Merapi yang indah. Ini pasar cukup ramai, hati-hati di sini karena banyak yang berbelanja. Lan-lan wae om. Jadi ning pasar yuk jajan merna-merna lho, iki yo. Rame kiraku kok. Nah itu. Wah jadi enak banget nih. Nah ini malah ngantuk nih dalan ini yuk. Lega terus ada kerenjalan. Nah itu golek nginepan terus delok jam. Oke, karena sudah jalannya relatif nyaman, aku akan diam saja. Pemandangan di jalan itu ya sangat impersonal. Kalau pagi-pagi gitu belum terlalu kredit. Jadi gini guys, ini kalau ke kanan ke kiri tadi itu ke arah Museum Gunung Merapi. Kayak gini guys,
tentang rumah angker itu dulu katanya itu villa dihuni oleh orang Belanda waktu zaman Belanda dulu. Kemudian setelah Belanda pergi dari Indonesia, tempat itu diurus oleh Keraton Jogja, kemudian dijadikan balai pertemuan. Nah, setelah puluhan tahun tidak dipakai lagi, tahun 1994 dulu waktu erupsi Merapi terjadi kerusakan di villa itu. Awan panas atau wedus gembel itu berdampak pada pesanggrahan ini. Jadi katanya sih sering ada kejadian aneh di villa itu. Gak tahu sampai sekarang mungkin. Kemudian dimiliki oleh salah seorang guru besar dari Universitas di Jogja. Kemudian berpindah kepemilikan ke ini Universitas Sarjana Wiyata Jogja. Kita akan lihat nanti seperti apa rumah itu ya. Ya ini udah masuk ke Taman Kaliurang nih guys. Ayo belok kanan om. Karena bakal soto ini kalau ya kita ke kanan dulu ya guys, beli soto ya om ya. Wah si om ini belok kanan mau belok kiri, orangnya terus itu om. Ya sudah guys, kita ngikutin si om saja. Belok kiri ini langsung ke tempat tujuan dia. Udah gak apa-apa, sabar ya guys. Ini si om yang pegang kendali motor, jadi aku yang ikut. Nah ini banyak yang pada nginep di sini rupanya. Wah akeh ya om. Daerah ini gardu pandang ini guys. Permisi. Wah pelan-pelan om. Oh gardu pandang rame, ini sebelah kiri ini gardu pandang. Misi ya mas, mbak, mas. Numpang lewat ini. Mau berfoto mungkin ini. Kenang-kenangan pernah berwisata di Kaliurang. Oke lanjut, sudah deket guys. Nah, ini daerah sini nih guys tempatnya. Masuknya mana ya om? Nah ini kanan. Oh si om kebablasan belok ini. Nah ini guys rumahnya. Wah kelihatannya sepi ya guys. Ya emang sepi bang. Belum ada yang datang. Biasanya banyak yang foto-foto di sini. Oke kita akan lihat-lihat seperti apa kondisinya rumah ini. Nah ini ada tulisan apa ini? Oh Wisma Widya Mandala, Rumah Putih Wisensburg. Wisma Widya Mandala atau Pesanggrahan Sarjana Wiyata ini disebut rumah Wisensburg oleh warga setempat. Dalam bahasa Belanda berarti perbatasan gunung. Ini silakan dibaca ya guys. Rumah ini merupakan rumah terkenal sebagai salah satu rumah paling angker di Kaliurang. Iya.
Kita lihat seperti apa kondisinya, tapi kita nggak usah masuk ya guys. Ya om, ya rasa mlebu ya, aku wedi om. Wedi nek ketiban gendeng apa kayu-kayu rapuh gitu loh. Kan udah banyak yang rapuh nih bangunannya, atapnya nih nggak stabil, takutnya kejatuhan. Kita dari luar saja. Permisi, permisi, permisi. Kami mau melihat-lihat kondisi rumah ini. Ini kita ke belakang om. Nah ini banyak rumput ilalang, kok ilalang, rumput liar. Tuh kan bangunannya sudah yang terobos karena cuaca hujan panas, gendengnya banyak yang jatuh. Nah kalau kita masuk nanti kejatuhan gendeng. Ini samping dan belakang rumah ini, di belakang ini rumputan liar tumbuh lebat. Nah, kita turun guys. Ini ada jalan undak-undakan, agak licin kata malam kayaknya habis hujan. Be careful, supaya nggak kepleset. Beginilah kondisi rumahnya. Wah, lantainya ada genangan air guys, ada lumut-lumutnya. Sebenarnya kondisi rumahnya ini masih bangunan temboknya itu masih nggak ada retak-retak, cuman atap-atapnya yang dari kayu-kayu yang malah temboknya kuat kayaknya. Ini suasana dalamnya dari jendela. Kita ngintip saja dari luar. Kita ke belakang. Bangunan zaman Belanda memang kokoh ya dari temboknya. Nggak tahu udah dibongkar belum ini, atau pernah dibongkar gitu loh maksudnya. Belakang kosong. Oke, tidak ada apa-apa di belakang, masih bisa ke depan lagi aja. Nah, coba kita intip nih, itu ada ruangan lain di sana.
Ya begitulah guys kondisi tampilan dari yang orang bilang rumah angker. Di dalamnya juga sudah kosong, atapnya udah rapuh itu. Ini kalau dibuka sebenarnya bagus ya. Ada halaman luas di sampingnya, ditanami pohon-pohonan itu. Wah, seger ya nih. Dulu karena pas erupsi Merapi mungkin terdampak di sini, jadi ini kan enak loh, ini ada kebunnya. Sebenarnya enak, cuman ya nggak tahu kenapa tidak dipakai ya, karena belum waktu belum sempat memugar aja mungkin. Bagus ya. Dan terima kasih untuk pemiliknya, kami izin. Dari luar cuma pengen melihat-lihat saja. Demikian guys perjumpaan kita hari ini dalam perjalanan kita jalan-jalan. Kita ketemu lagi di kesempatan lain dalam suasana yang lebih menyenangkan lagi. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap piknik.